Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaati bid'ah al-Sru yang sama berbahagia, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah cucurkan, Allah limpahkan, Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, dengan izin dan keberkahan dari Allah serta rahmat Allah, kita kembali berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan untuk menuju kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam konsisten melakukan kegiatan yang baik ini sampai ajal menjemput diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat seorang wanita di masjid. Apakah dia boleh melaksanakan sholat di masjid ataukah lebih utama melaksanakan sholat di rumah? Maka pendapat yang pertama memberikan informasi kepada kita afdalnya wanita melaksanakan ibadah sholat itu di rumah. Kemudian yang kedua itu membolehkan para wanita untuk melaksanakan ibadah di masjid selama ibadah mereka itu tidak mendatangkan fitnah bagi diri mereka. Namun ada syarat yang harus mereka lakukan sebagai seorang wanita. Ketika telah selesai melaksanakan sholat di masjid, maka dia punya keharusan untuk segera pulang secara cepat ke rumahnya masing-masing. Hal ini berdasarkan Sahih Al-Bukhari hadis ke-819 mendapatkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwa dari Ummu Salamah, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan informasi yang penting kepada setiap wanita yang di akhir zaman ini. Annan nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dan memberikan penjelasan kepada kita bahwa para wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati kumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tatkala para wanita itu dijelaskan telah melaksanakan ibadah salat, yang mereka maksud di sini adalah melaksanakan ibadah salat di masjid, maka mereka segera beranjak pergi dari masjid tersebut. Wa thabata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijal masya Allah. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum laki-laki yang salat bersama beliau itu tetap diam di tempat sampai yang Allah kehendaki. Fa idza qama Rasul sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Kemudian jika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk pergi, maka para laki-laki pun ikut bangkit dan mereka pun pergi sebagaimana Nabi memberikan contoh kepada diri mereka. Hadirin kaum muslimin jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka melalui hadis Sahih Bukhari yang ke-819 ini kita dapat mengambil pelajaran terkait dengan pembahasan di atas. Yang pertama, kelembutan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membiarkan para wanita pulang terlebih dahulu sebelum beliau dan para
pria pulang menghindari adanya masalah jika para pria dan wanita keluar bersamaan. Kemudian yang kedua, anjuran bagi para wanita untuk segera pulang jika selesai sholat fardu di masjid. Dan yang ketiga, hal ini juga bisa diterapkan dalam hal lain selain sholat berjamaah. Misalkan, jika ada suatu acara di mana kaum wanita dan kaum pria berkumpul di satu gedung, meski terpisah antara pria dan wanita, bolehlah jika para wanita didahulukan, sementara para pria menunggu beberapa saat sebelum keluar. Hal itu demi menjaga agar tidak terjadi desak-desakan antara kaum wanita dan kaum pria, dan agar melindungi kaum wanita daripada fitnah yang bisa terjadi kapan saja. Inilah konsekuensi yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami secara bersama, bahwa konsep yang baru saja kita dengarkan melalui penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini disampaikan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi diri kita semua, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita pahami bahwa sesungguhnya apa yang diatur dan disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sebuah aturan yang mendatangkan kebaikan untuk memberikan keselamatan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita pemahaman yang lebih baik lagi untuk bisa melaksanakan dan menunaikan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita mendengar kabar melalui hadis-hadis dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan semua perintah-perintah dari Nabi, ketika itu mengantarkan kepada kebaikan dalam menempuh kebahagiaan hidup kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.